Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar diberi kelancaran dalam proses pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa yang masuk, siapa yang belum masuk, siapa yang nggak masuk. Satria masuk. Terus Daus masuk. Langsung Putri ya, masuk semua ya. Nah, Bapak akan materi hari ini yaitu tentang keautentikan Al-Quran. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan selanjutnya tujuan pembelajaran dari materi keautentikan Al-Quran, yaitu siswa dapat menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Terus yang kedua, siswa dapat membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Nah, yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh keautentikan Al-Quran. Nah, selanjutnya Bapak akan menggunakan selanjutnya pembelajaran hari ini Bapak akan menggunakan metode mind mapping, yaitu nanti dibentuk kelompok 3-4 anak, terus diskusi. Habis setelah diskusi nanti misal ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke temannya atau ke Bapak. Terus selanjutnya kita masuk ke inti pembelajaran, yaitu materi tentang keautentikan Al-Quran. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti pembelajaran, yaitu materi tentang keautentikan Al-Quran. Nah, ada yang tahu otentik itu apa? Ya, Satria. Murni, ya. Ada lagi? Daus. Asli, ya. Bener. Jadi keautentikan itu asli dan atau murni. Jadi keautentikan Al-Quran itu keaslian dan kemurnian Al-Quran. Nah, kemurnian dan keautentikan Al-Quran itu selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak. Nah, jadi nggak ada yang bisa meragukan Al-Quran. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemujizatan yang menjaminnya. Nah, Al-Quran terjamin kemurniannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk penjagaannya, periwayatannya mutawatir atau tersambung terus-menerus dari Rasulullah, dari zaman Rasulullah SAW hingga umat zaman sekarang. Nah, terus di dalam Al-Quran ada beberapa tantangan yang Allah ajukan kepada manusia dan jin, namun tidak ada yang bisa menjawab tantangan tersebut. Seperti yang pertama, tantangannya pada surat At-Tur ayat 33 sampai 34 ya, ayo, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun falyaqtu bihaditsim masli in kanu shadiqin, yang artinya, ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman, maka hendaklah mereka mendatangkan
kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Nah, jadi tantangan yang pertama itu tantangan mendatangkan semisal Al-Quran. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu surat Hud ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am yakuluna aftara kul faktu bi asyri suwarim misli muftaroyatin wad'u manis ta'tum min dunillahi in kuntum shodiqin. Yang artinya bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi tantangan yang kedua itu mendatangkan 10 surat semisal Al-Quran kepada orang-orang yang meragukan. Terus selanjutnya yang tantangan ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 33 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala yadamu bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun wa id qulna lil malaikati asjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi nama-nama benda itu Al-Quran. Terus, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, jadi ketiga tantangan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbukti hingga sekarang. Belum ada satupun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran, apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sekarang tentu kita mengetahui bahwa sering ada berita Al-Quran yang salah cetak. Jadi tentu saja kesalahan cetak ini sangat mudah diketahui karena banyaknya manusia yang hafal Al-Quran. Nah, jadi informasi juga telah terbukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya bukti keautentikan Al-Quran. Nah, dari segi kemujizatannya diantaranya dari segi isinya yang banyak terbukti kebenarannya, juga dari segi bahasanya yang dalam sastra Arab mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya dari segi sejarahnya, baik dalam proses turunnya yang secara berangsur-angsur, juga dalam sejarah penulisannya. Jadi
turunnya surat-surat dalam Al-Quran itu tidak langsung 30 juz, jadi turunnya itu bertahap, berangsur-angsur. Nah, dari penjelasan yang Bapak jelaskan, apakah ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Ya udah. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah keautentikan Al-Quran itu telah dijamin sendiri oleh Allah hingga hari akhir atau hari kiamat. Nah, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa membuatnya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memalsukannya, karena banyak orang yang menghafal Al-Quran. Nah, terus tugas untuk minggu depan yaitu anak-anak membuat resume materi kita hari ini, di resume, terus nanti minggu depan dikumpulkan ke Bapak, lalu Bapak akan menilai tugas kalian masing-masing. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.